Seberapa kaya Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep? Kaisang yang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi ini melangsungkan pernikahannya dengan Erina Gudono pada 8 Desember hingga 10 Desember. Lamaran yang dilakukan oleh pasangan ini dilakukan di Hotel Bintang 5 yaitu Hotel Ambar Hukmo, di mana paket pernikahan di hotel tersebut mulai dari 428.000 per pax. Diperkirakan Kaisang dan Erina mengeluarkan biaya hingga 85 juta untuk acara akad nikah. Harga tersebut belum termasuk pakaian, makeup, souvenir, dan lain sebagainya. Dan jika di total biaya pernikahan Kaisang dan Erina, diperkirakan mereka mengeluarkan hingga miliaran rupiah. Namun yang menjadi sorotan adalah istrinya Kaisang, yaitu Erina Gudono. Siapa sih sebenarnya Erina ini? Apakah dia adalah anak dari keluarga konglomerat? Apakah dia adalah anak yang sangat berprestasi? Atau siapa sih dia sebenarnya? Mari kita bahas. Wanita cantik ini merupakan istri Kaisang Pangarep yang resmi menikah pada 10 Desember 2022. Erina merupakan finalis Putri Indonesia di Yogyakarta 2022. Selain itu, Erina dulu sempat bekerja di berbagai perusahaan seperti Tokopedia, Central Bank of Indonesia, Procter & Gamble, dan juga Asto Watch. Selain punya karir yang bagus, Erina juga merupakan wanita yang berpendidikan, di mana dia merupakan lulusan S2 dari Columbia University. Sekarang kita masuk di penghasilan Erina Gudono ya. Yang pertama, dia bekerja sebagai finance analyst. Istri Kaisang Pangarep ini sempat diketahui bekerja di perusahaan internasional bernama JP Morgan Chase, yaitu salah satu bank ternama di Amerika. Dilansir di beberapa sumber, gaji analis di perusahaan JP Morgan mencapai 1,4 miliar rupiah per tahun atau 116 juta rupiah per bulannya. Selain itu, Erina dulunya sempat bekerja sebagai Project at Payment System Policy Department dan Assistant Manager di Bank Indonesia. Dia juga pernah bekerja di Tokopedia sebagai Associate Brand Strategist. Dari karirnya tersebut, udah nggak heran lagi guys, kalau dia merupakan wanita yang sangat berpendidikan, di mana dia merupakan lulusan S1 Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM dan S2 di Public Administration Columbia University. Yang kedua adalah dia juga merupakan seorang selebgram. Selain memiliki karir yang bagus, Erina Gudono juga terkenal di sosial media sebagai seorang selebgram, di mana saat video ini dibuat dia memiliki 795.000 followers. Di Instagram pribadinya, Erina Gudono sering membagikan aktivitasnya sebagai finalis Putri Indonesia asal daerah istimewa Yogyakarta. Namun sekarang dia banyak membagikan foto-fotonya ketika sedang melangsungkan pernikahannya bersama Kaisang. Kalau tadi kita udah bahas tentang seberapa kaya dan pendapatannya dari mana aja, yuk kita sekarang bahas tentang perjalanan hidupnya. Erina Gudono memiliki nama lengkap Erina Sofia Gudono, di mana dilansir dari beberapa sumber dia lahir di Pennsylvania, Amerika Serikat pada 11 Desember 1996 dan pada saat ini umurnya 25 tahun. Walaupun Erina lahir di Amerika, dia tumbuh dan besar di Yogyakarta. Sebelum berkuliah di Columbia University, dia sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan jurusan Administrasi dan Manajemen Bisnis pada tahun 2018. Kemudian dia melanjutkan pendidikan S2 dengan mendapatkan beasiswa di Columbia University pada tahun 2021 jurusan Administrasi Publik. Nah, dilihat dari akun LinkedIn Erina, dia juga sempat menempuh pendidikan di Chinese University of Hong Kong and Showa Women's University di Jepang. Setelah itu, Erina Gudono memulai karirnya sebagai Project at Payment System Policy Department di Bank Indonesia dan dia menjabat sebagai Assistant Manager di sana. Berikutnya, dia menambahkan pengalamannya dengan bekerja di JP Morgan Chase. Erina juga pernah disebut menjadi satu-satunya lulusan di angkatannya yang berhasil menduduki posisi penting di JP Morgan. Karirnya semakin berkilau setelah mendapatkan posisi Associate Brand Strategist di Tokopedia sejak April 2019 sampai Oktober 2020. Tahun 2022, Erina memenangkan kompetisi Putri Indonesia di Yogyakarta yang digelar di Ballroom Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta Resort dan Spa pada Selasa 14 Desember 2021. Atas kemenangan ini, dia berhak untuk mewakili daerah istimewa Yogyakarta di ajang tingkat nasional Putri Indonesia 2022. Dalam kontes tersebut, dia meraih posisi 10 besar dari total 45 wanita yang berasal dari seluruh perwakilan provinsi di Indonesia. Kemudian ada banyak prestasi yang dia raih, yaitu Indonesia Delegate in Harvard World Model United Nations, First Winner in Business Project Competition in Tokyo. Berikutnya juga ada First Winner in Essay Competition to represent Indonesia in Australia Libertarian Conference. Kemudian ada First Winner AIESEC Social Initiative Competition hingga First Winner of International Business Case Competition. Untuk latar belakang keluarga Erina Gudono, ayahnya bernama Prof. Dr. Muhammad Gudono yang merupakan sosok guru besar Fakultas Ekonomia dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan di semasa hidupnya beliau telah mengabdi di UGM lebih dari 25
tahun. Tak hanya memiliki segudang prestasi dan penghargaan, Prof. Gudono juga pernah mengemban jabatan penting di UGM dan BKR RI. Sedangkan Ibu Erina Gudono adalah Sofiatun Gudono yang merupakan seorang dosen. Dilansir dari data pendidikan tinggi, Ibu Sofiatun Gudono merupakan dosen sekaligus rektor di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Indonesia. Nah, jadi sampai sini kalian udah bisa punya bayangan lah ya tentang siapa sih sebenarnya Erina Gudono ini. Tapi sebelum kita akhiri video ini, seperti biasa ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari sosok Erina Gudono. Langsung aja kita sikat. Yang pertama, mengutamakan pendidikan. Dari latar belakangnya kita udah lihat bahwa dia adalah sosok yang sangat mengutamakan pendidikan, di mana dia lulus dari kampus ternama yaitu UGM, kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Columbia University. Dia pun lulus dari universitas ini dengan nilai yang terbaik. Dari sini kita bisa belajar bahwa Erina itu menganggap pendidikan sebagai investasi terbaik dalam dirinya, karena dengan adanya pendidikan, dengan adanya edukasi, dengan adanya informasi yang kita punya, otomatis kita bisa melihat lebih banyak peluang dan membuat diri kita lebih cepat meraih kesuksesan. Yang kedua, upgrade diri setiap saat. Bisa kita lihat di akun LinkedIn-nya, Erina termasuk orang yang ambisius dan selalu upgrade diri, di mana di akun LinkedIn-nya dia memiliki 15 pengalaman bekerja di perusahaan yang berbeda-beda. Pernah menjadi head manager, brand manager, dan masih banyak lain. Dan perusahaan-perusahaan ini pun bukan perusahaan-perusahaan kecil, tapi perusahaan-perusahaan yang udah punya nama. Jadi tentunya untuk masuk ke sana itu membutuhkan effort. Dengan kita mengupgrade diri setiap saat, belajar dari internet, mengambil kelas online, membaca banyak buku, mencari pengalaman kerja, tentunya kita akan pasti keluar terus dari zona nyaman. Dan dengan kita keluar dari zona nyaman, diri kita akan terus terupgrade. Dan yang ketiga, punya target dan tujuan yang jelas dalam hidup. Dari kisah hidupnya Erina sendiri, kita bisa melihat bahwa Erina tuh udah punya target dalam hidupnya. Dia udah tahu habis ini dia harus ngapain, dia harus ini mau kerja apa, mau masuk kuliah mana, fokus ke beasiswanya. Jadi dia udah punya target atau tujuan dalam hidupnya. Kenapa penting dalam mempunyai target, teman-teman? Karena kalau kita nggak punya target, apalagi ini kita baru memasuki tahun 2023, tahun masih panjang ya. Kalau kita nggak punya target di dalam 2023 ini, maka itu kita seperti menyetir mobil tanpa tahu arahnya mau kemana. Kita hanya muter-muter, kita keliling, kita belok, kita ke arah yang bahkan kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Tapi dengan kita udah punya target yang jelas, kita punya tujuan yang jelas, maka apapun yang kita kerjakan pasti menuju ke target kita itu. Dan kalau mau set target mah jangan yang rendah-rendah, pasangnya yang setinggi langit aja, mumpung gratis. Dengan kita set standar kita tinggi, target kita tinggi, otomatis kalaupun kita gagal, kita akan sampai di sekitaran sana aja. So, videonya sampai di sini aja teman-teman. Semoga kalian juga bisa belajar banyak hal dari video ini. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis guys. Tetap support aku biar aku makin semangat bikin videonya dan bisa untuk memberikan edukasi positif ke lebih banyak orang lagi. Oh ya, kalau kalian juga punya saran seberapa kaya siapa yang kita akan bahas di video berikutnya, jangan malu untuk tuliskan sebanyak-banyaknya di kolom komentar bawah, karena yang paling banyak di request akan aku buat di video berikutnya. Dan kalau kalian belajar banyak hal di luar daripada 3 hal yang aku udah bahas tadi dari sosok Erina Gudono ini, boleh juga langsung di share di kolom komentar bawah ya. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye bye.